Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا وبعد. Kita akan masuk pada tamhid yang isinya adalah penjelasan singkat tentang hakikat iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan menurut firqah-firqah yang menyimpang. Kemudian juga secara ringkas tentang permulaan lahirnya takfir tanpa dalil dan sebab-sebabnya. Berisi dua pembahasan. Yang pertama tentang penjelasan singkat mengenai hakikat iman menurut Ahlus Sunnah dan menurut firqah-firqah yang menyimpang. Dan yang kedua, kapan dimulainya terbentuknya takfir yang dilakukan tanpa dalil serta sebab-sebabnya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, Al-Mabhatul Awwal, pembahasan yang pertama, lamhatun mujazatun an haqiqatil iman inda ahli sunnati wal firaqil mukhalifati. Secara singkat tentang hakikat iman menurut ahli sunnah wal jamaah dan menurut firqah-firqah yang menyimpang. Ikhtalafa an-nasu fi haqiqatil iman syar'i. Manusia berselisih pendapat tentang hakikat iman menurut syar'i. Ala aqwalin, menjadi beberapa pendapat. Awalan, yang pertama, qaulu ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, perkataan ahli sunnah wal jamaah. Ya'taqidu ahlu sunnati anna al-imana i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Ahlu sunnah berkeyakinan sesungguhnya iman adalah keyakinan, i'tiqad dengan hati, wa qawlun bil lisan, perkataan dengan lidah, wa amalun bil jawarih, dan perbuatan dengan anggota badan. Dan ini didasarkan kepada nas-nas dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, seperti yang diketengahkan oleh Imam Al-Jurri di dalam kitabnya Syariah, bahwa ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa iman harus melibatkan hati, lidah, dan anggota badan. Yang pertama, i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan hati. Maka di antara dalilnya adalah surat Al-Maidah, yaitu surat yang kelima ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul. Surat Al-Maidah ayat 41. Ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ila qaulillahi ta'ala ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wahai Rasul, kata Allah, janganlah
menjadikan kamu sedih orang-orang yang bersegera menampakkan kekafiran. Janganlah orang-orang yang bersegera menampakkan kekafiran menjadikan kamu sedih. Yaitu dari orang-orang yang mengatakan kami telah beriman dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka. Mereka mengatakan kami telah beriman. Walam tu'min qulubuhum, tetapi hati mereka belum beriman. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk mensucikan hati-hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia memperoleh kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka di akhirat mendapatkan azab yang besar. Jadi yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah qalu amanna bi afwahihim. Mereka berkata bahwa kami beriman, tetapi hanya dengan mulut-mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, sedangkan hati-hati mereka tidak beriman atau belum beriman. Ini menunjukkan bahwa pengakuan lidah itu tidak cukup, tetapi harus melibatkan keyakinan dengan hati. Karena Allah berfirman walam tu'min qulubuhum, hati mereka belum beriman. Menunjukkan bahwa iman harus ada i'tiqadun bil qalb. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat nomor 49. Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang Badui itu, kalian belum beriman, akan tapi katakanlah kami telah Islam, dan belumlah iman itu masuk ke dalam hati-hati kalian. Ayat ini juga menunjukkan bahwa iman harus melibatkan keyakinan hati. Karena orang-orang Badui pada waktu itu belum diakui sebagai orang-orang yang beriman, karena iman belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Ini antara lain yang menunjukkan bahwa iman harus melibatkan i'tiqadun bil qalb. Yang kedua, wa qaulun bil lisan. Wa qaulun bil lisan juga harus melibatkan perkataan dengan lidah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Qulu, yang menjadi syahid adalah qulu. Katakanlah, ucapkanlah dengan lidah kalian bahwa kami telah beriman kepada Allah, dan kami telah beriman bahwa kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Kami telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, dan beriman kepada yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbaq, dan juga beriman terhadap apa yang telah diberikan kepada Musa serta Isa, dan yang telah diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi syahid adalah qulu amanna billah ila akhir ayat. Katakanlah oleh kalian, ucapkanlah oleh kalian bahwa kami beriman. Ini menunjukkan bahwa iman itu
melibatkan perkataan dengan lidah. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang muttafaq alaih, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan dengan lidah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Yang ketiga, iman harus melibatkan amal perbuatan dengan anggota badan. Dalilnya antara lain adalah dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj adalah surat nomor 22 ayat yang ke-77. Dan ini ayatnya banyak sekali yang menunjukkan amalan dengan anggota badan. Surat Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, waf'alul khaira, dan berbuatlah kalian yang baik, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah, dan seterusnya tadi menunjukkan amalan dengan anggota badan. Siapa yang diperintahkan untuk mengamalkan dengan anggota badan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berbuatlah kalian perbuatan berupa rukuk, sujud, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Berarti iman harus melibatkan amalan anggota badan. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini semuanya menunjukkan anggota badan. Awalnya pada ayat 41-42 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la tanfizul haqqa bil batil wa taqulul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi Allah mulanya berfirman aminu, berimanlah kalian. Kemudian pada akhir ayat, pada ayat yang ke-47 Allah mengatakan wa aqimus salat, dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya laksanakan salat berjamaah. Warka'u ma'al raki'in, rukuklah, maksudnya salatlah kalian berjamaah bersama orang-orang yang salat. Ini menunjukkan tindakan-tindakan yang berbentuk anggota badan. Jadi iman harus meliputi keyakinan dengan hati, perbuatan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan, perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota badan. Selanjutnya, yaqulul Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Ini Syekh Ibrahim menukil dari kitab As-Sunnah karya Abdullah ibnu Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Ahmad, iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kalau tadi dalam judulnya dikemukakan bahwa Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa iman adalah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota badan. Imam Ahmad mengatakan iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pernah kita kaji bahwa iman adalah qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Kemudian Syekhul Islam jelaskan yang dimaksudkan dengan perkataan adalah qaulul qalbi wa qaulul lisan, perkataan hati dan perkataan lidah. Kemudian yang dimaksudkan amalun adalah amalul qalbi wal lisan wal jawarih, perbuatan hati, perbuatan lidah, dan perbuatan anggota badan. Kemudian para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksudkan dengan
qaulul qalbi adalah i'tiqad. Keyakinan hati itu qaulul qalbi. Dan yang dimaksudkan dengan qaulul lisan adalah pernyataan seperti asyhadu an la ilaha illallah, ya, atau amantu billah, atau yang sejenis dengan itu. Itu adalah perkataan dengan lidah. Sedangkan perbuatan hati itu adalah gerakan hati. Gerakan hati itu terdiri dari seperti khauf, khasyah, tawakkul, raja, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, malu, itu termasuk perbuatan hati karena itu adalah gerakan-gerakan hati. Itu contoh daripada perbuatan hati. Kemudian perbuatan lidah apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perbuatan lidah itu adalah gerakan-gerakan lidah. Gerakan-gerakan lidah kalau sudah berbentuk bunyi, maka itu adalah perkataan lidah. Tapi beliau tidak memberikan contoh, hanya sebagian ulama yang lain memberikan contoh-contoh perbuatan lidah itu adalah seperti zikrullah. Kemudian dakwah bil lisan, itu adalah perbuatan lidah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan qaulun bil lisan adalah ikrar dengan lisan. Seperti kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun perbuatan lidah menurut sebagian ulama adalah sesuatu yang menjadi amalan-amalan lidah seperti zikrullah, membaca Al-Qur'an, dakwah bil lisan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil lisan, dan lain-lain sebagainya. Intinya yang merupakan tindakan-tindakan lidah. Adapun yang kaitannya dengan ikrar, menyatakan keyakinan dengan lidah adalah seperti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau mengatakan amantu billah atau amanna billah. Kemudian yang terakhir, perbuatan anggota badan. Perbuatan anggota badan jelas, ya. Artinya seluruh tindakan peribadatan yang merupakan perwujudan dari keimanan yang dilakukan dengan anggota-anggota badan, seperti rukuk, sujud, takbiratul ihram, salam, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud, berdiri, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan anggota badan. Yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Syekhul Islam menjelaskan dalam syarah akidah, dalam akidah wasithiyah, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalil dari bertambah serta berkurangnya iman adalah antara lain firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tidak lain orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang bila disebutkan nama Allah maka hati mereka tergetar karena takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka ayat-ayat ini menambahkan keimanan pada mereka. Jadi firman Allah zadatuhum imana, ayat-ayat ini menambahkan keimanan pada mereka, berarti iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Dan selama iman itu bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Oleh karena itu iman bertambah dan berkurang. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka ayat-ayat ini menambahkan keimanan kepada mereka. Yang dimaksudkan dengan ayatuhu yang dibacakan kepada mereka, pada orang-orang beriman, baik ayat sam'iyah maupun ayat kauniyah. Dibacakan ayat-ayat sam'iyah seperti Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an, atau disebutkan kepada mereka ayat kauniyah, hal-hal yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini menjadikan iman mereka bertambah. Juga misalnya terdapat dalam surat Al-Fath, yaitu surat nomor 48 ya. Nomor 48, surat nomor 48. Ayatnya ayat yang keempat. Di situ ada firman Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya iman mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah
ada, supaya iman mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada pada mereka. Jadi dari pernyataan ini sesungguhnya iman itu meliputi i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan hati, qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, dan amalun bil jawarih, perbuatan dengan anggota badan. Ini yang pertama. Yang kedua, iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Kalau iman bisa bertambah dan bisa berkurang, berarti iman itu tidak ala darajatin wahidah. Iman manusia itu tidak pada satu tingkatan. Antara satu manusia dengan manusia yang lain akan bisa berbeda-beda tingkatan keimanannya. Maka iman Nabi adalah iman yang tertinggi. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan kemudian al-ashraf al-mubasysyaruna bil jannah, dan seterusnya. Wa yaqulu Abu Bakar al-Ajurri fi tarjamatihi Lubab al-Imani min kitab syariah. Imam Abu Bakar al-Ajurri di dalam tarjamahnya terhadap inti sari makna iman di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, jadi ketika beliau mendefinisikan tentang hakikat iman di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan bab al-qauli atau babul qauli bi anna al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih wa la yakunu mu'minan illa bi an tastami'a fihi hadhihi al-khisal ats-tsalath. Bab perkataan bahwa sesungguhnya iman itu adalah pembenaran dengan hati. Hatinya membenarkan, hatinya meyakini. Wa iqrarun bil lisan, ikrar dengan lidah. Wa amalun bil jawarih, dan perbuatan dengan anggota badan. Wa la yakunu mu'minan, dan tidaklah seseorang itu mukmin kecuali apabila berkumpul pada dirinya tiga komponen ini. Tiga komponen ini. Hatinya membenarkan, lidahnya mengikrarkan, dan anggota badannya mengamalkan. Seseorang bisa disebut sebagai orang yang beriman jika ketiga-tiganya ada pada dirinya. Wa yaqulu al-Hafidz Abu Bakr al-Ismaili fi wasfi mu'taqadi ahli sunnah. Al-Hafidz Abu Bakr al-Ismaili mengatakan ketika memberikan sifat tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah, wa yaqulun innal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ahli sunnah mengatakan sesungguhnya iman itu terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ma'rifat. Perkataan bisa meliputi perkataan hati dan lidah, perbuatan bisa meliputi perbuatan lidah, hati, dan anggota badan. Ma'rifat adalah ma'rifatul qalb, pemahaman. Ma'rifat yazidu bit ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yaqulu al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni wa min madhhab ahli al-hadith anna al-imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili, yaitu apa? Di antara madhab ahlul hadith, yakni ahlus sunnah, ialah bahwa iman terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ma'rifat, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini termuat dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Wa hadzal qawlu huwa qawlu 'ammatis salafi min as-sahabati wat tabi'ina wa man sara 'ala tariqatihim wa man sara 'ala tariqihim min al-ulama'il muhaqqiqin di madhhabis salaf. Dan perkataan ini, perkataan bahwa iman terdiri dari keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota badan, dan ikrar dengan lidah, merupakan perkataan umumnya para salaf
dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan semua orang yang berjalan pada jalan mereka, yang terdiri dari para ulama muhaqqiqin terhadap mazhab salaf, para ulama muhaqqiq terhadap mazhab salaf, para ulama yang melakukan penelitian dan mengikuti jejak mazhabnya para salaf. Kama naqala ijma'ahum ala hadha ghairu wahidin minal ulama, sebagaimana tidak hanya satu ulama saja yang telah meriwayatkan ijma' para salaf tentang keyakinan mereka terhadap iman ini. Jadi banyak ulama yang telah meriwayatkan adanya ijma' dari para salaf tentang pendapat mereka tentang iman. Di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan itu sudah ijma' di antara para salaf. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'ina min ba'dihim mimman adrakna anna al-imana qawlun wa amalun wa niyyatun la yujzi wahidun min ats-tsalatsati 'anil akhar. Pernyataan Imam Syafi'i ini dimuat di dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Imam Al-Lalaka'i. Imam Al-Lalaka'i, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Jadi Imam Syafi'i di sini dikatakan, beliau mengatakan rahimahullah, adalah ijma' di antara para sahabat dan adalah ijma' dari para sahabat serta para tabi'in sesudah mereka dari orang-orang yang sempat kami jumpai, yaitu bahwa iman adalah perkataan, perbuatan, dan niat, sesuatu yang hubungannya dengan hati. Salah satu dari ketiga hal ini tidak bisa mencukupi dari yang lainnya. Artinya ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Hanya satu saja tidak bisa mencukupi lainnya, tidak cukup. Harus ada tiga-tiganya, karena ketiga-tiganya itu saling berkaitan satu sama lain. Wa yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, laqaitu aktsara min 1000 rajulin min ahli al-ilmi, ahli al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr, laqaituhum karrat qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin. Perkataan Imam Bukhari panjang sampai 2 halaman lebih, menceritakan tentang berbagai sikap ulama dari zaman ke zaman yang beliau sempat jumpai dari berbagai negeri, dari berbagai zaman yang sempat beliau jumpai, tidak hanya satu kali. Beliau katakan, saya jumpai lebih dari 1000 orang. 1000 orang ulama dijumpai oleh Imam Al-Bukhari. Min ahli ilmi, dari kalangan ahlul ilmi, maksudnya dari kalangan ulama, baik itu dari Hijaz, dari Mekah, Al-Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, dan Mesir. Saya jumpai mereka beberapa kali, zaman demi zaman, kemudian zaman demi zaman. Semula dijumpai zaman tertentu ketika Imam Bukhari sempat menjumpainya, kemudian setelah itu menjumpainya lagi, ya, dan seterusnya. Sampai panjang beliau menjelaskannya. Akhirnya beliau mengatakan, fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya' anna ad-dina qaulun wa amalun, dan seterusnya. Maka aku tidak melihat seorang pun di antara mereka berbeda pendapat dalam perkara-perkara ini, yaitu bahwa agama, maksudnya iman, adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Tsumma saqa jumlata mu'taqadi ahli sunnah. Kemudian Imam Bukhari membawakan sejumlah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Wa yaqulu al-imaman Abu Zur'ah wa Abu Hatim ar-Raziyan, dan dua orang imam, Abu Zur'ah dan Abu Hatim ar-Raziyan, dua-duanya Abu Zur'ah ar-Razi dan Abu Hatim ar-Razi. Abu Zur'ah lebih tua daripada Abu Hatim. Keduanya mengatakan, adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar, Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan, fakana min madhhabihim al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kami sempat menjumpai para ulama di semua negeri, ulama di seluruh negeri, baik dari Hijaz, dari Irak, dari Syam maupun dari Yaman.
Maka di antara mazhab mereka ialah bahwa iman perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ini dimuat dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah Imam Al-Lalaka'i. Wa yaqul Al-Ajuri, kemudian Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah mengatakan, innal ladzi 'alaihi ulama'ul muslimin annal iman wajibun 'ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa 'amalun bil jawarih. Imam Al-Ajuri mengatakan sesungguhnya yang menjadi prinsip semua ulama kaum muslimin, yang ditempuh oleh semua ulama kaum muslimin ialah bahwa iman wajib bagi seluruh makhluk. Wajib hukumnya bagi seluruh makhluk. Apa itu? Iman itu adalah tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wa yaqulu Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah, ittafaqa as-sahabatu wat-tabi'una faman ba'dahum min ulama'i sunnati ala anna al-a'mala min al-iman wa qalu inna al-imana qawlun wa 'amalun wa 'aqidatun yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Imam Al-Baghawi mengatakan para sahabat dan para tabi'in serta orang-orang yang sudah mereka dari kalangan para ulama sunnah bersepakat, semua bersepakat bahwa amal perbuatan itu termasuk iman. Amal perbuatan itu masuk dalam ruang lingkup iman. Dan mereka mengatakan sesungguhnya iman itu adalah perkataan dan perbuatan serta akidah. Perkataan, perbuatan dan akidah. Jadi yang dimaksudkan perkataan tentu dengan lidah, amalan adalah dengan anggota badan, akidah adalah hati. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Demikian perkataan Imam Al-Baghawi. Jadi ulama-ulama tadi mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu harus meliputi keyakinan dengan hati, perkataan dengan lidah, dan perbuatan dengan anggota badan. Dan iman itu bertambah serta berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Fal imanu 'inda ahli sunnati yata'allafu min thalathati ajza' ra'isah, min thalathati ajza'in ra'isatin. Maka iman, ini kesimpulan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, iman menurut ahli sunnah itu tersusun dari 3 komponen pokok. Tersusun dari 3 komponen pokok, yaitu apa? I'tiqadun bil qalb, komponen pertama adalah keyakinan dengan hati. Wa qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah. Dan komponen yang ketiga adalah amalul jawarih. I'tiqadul qalb, qaulul lisan, wa amalul jawarih, perbuatan anggota badan. 3 komponen ini saling terkait satu sama lain. Keyakinan hati, perkataan lidah, dan perbuatan anggota badan. Wa an hadhihi al-ajza'i thalathati tatafarra' syu'abul iman. Dari 3 komponen ini kemudian terpecah menjadi cabang-cabang iman. Pokoknya ada 3, tapi kemudian setelah itu terpecah menjadi banyak cabang iman. Seperti dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang atau 76 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, dan yang paling rendah, cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu itu merupakan salah satu cabang daripada iman. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan bahwa qaul la ilaha illallah mewakili perkataan dengan lidah. Kemudian imatatul adha 'anil tariq mewakili perbuatan dengan anggota badan. Dan al-haya'u syu'batun minal iman mewakili komponen hati. Jadi dari ketiga cabang ini, ketiga komponen utama ini terpecah menjadi sekian cabang keimanan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, innal ubudiyyata
munqasimatun ala al-qalbi wal lisani wal jawarih. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya peribadatan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terbagi pada ibadah dengan hati, wal lisan, ibadah dengan lisan, wal jawarih, dan ibadah dengan anggota badan. Wa ala kullin minha ubudiyatun takhussuhu. Pada masing-masing dari ketiga hal ini, hati, lidah, dan anggota badan, masing-masing memiliki ibadah khusus. Masing-masing memiliki ibadah khusus. Hati punya ibadah khusus, lidah punya ibadah khusus, anggota badan punya ibadah khusus. Dan lebih lanjut beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sedangkan usul ibadah itu ada 5. Pokok-pokok qawaid dalam ibadah itu ada 5, yaitu apa? Wajib, terus kemudian apa? Sunat, haram, makruh, dan mubah. Jadi usul peribadatan itu terdiri dari 5 masalah, yaitu apa namanya? Wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. Masing-masing dari hati, lidah, dan anggota badan itu memiliki 5 bagian, 5 pokok ini. Ada ibadah yang wajib bagi hati, ada yang tidak boleh bagi hati, ada yang haram bagi hati, ada yang sunat bagi hati, ada yang makruh bagi hati, dan ada yang mubah bagi hati. Begitu juga lisan, ada yang wajib bagi lidah, ada yang haram bagi lidah, ada yang sunat bagi lidah, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Anggota badan juga begitu. Anggota badan ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Lah jadi poros peribadatan itu ada 15 dasarnya. Ada 15. Karena 15 itu terbagi dari 5 persoalan, yang kelima persoalan ini masing-masing dimiliki oleh hati, lidah, dan anggota badan. Ada 15 kan? 5 kali 3 sama dengan 15. Andai kata orang bisa mempertahankan yang kelima-limanya ini untuk 3 komponen yang kita miliki, hati, lidah, dan anggota badan, maka sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita laksanakan sesuai dengan tuntunan kewajibannya. Yang haram kita tinggalkan sesuai dengan keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang sunnah kita jalankan sesuai dengan tuntunannya. Yang makruh kita tinggalkan sesuai dengan tuntutan makruhnya. Kemudian yang mubah kita juga jalankan sesuai dengan tuntutan kemubahannya. Maka kalau kita bisa melaksanakan kelima hal ini pada ketiga komponen yang kita miliki dalam diri kita, sempurnalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti sempurna pula keimanan kita kepada Allah. Jadi ada unsur keimanan yang wajib, ada unsur keimanan yang mustahab, dan ada hal-hal yang diharamkan, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Tadi perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Penjelasannya juga tadi ada di dalam Madarij As-Salikin. Wa yaqulu Ibnu Hajar wa hadhihi asy-syu'abu tatafarra'u an a'malil qulubi wa a'malil lisani wa a'malil badan. Dan cabang-cabang ini tatafarra' mencabang dari atau terpecah dari perbuatan anggota perbuatan hati. Artinya cabang-cabang iman yang ada 70 sekian atau ada 60 sekian itu merupakan terpecah dari amal-amal perbuatan hati, amal-amal perbuatan lidah, dan amal-amal perbuatan anggota badan. Nanti silahkan lihat di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Thumma dzakara anna a'mal al-qulubi tastamilu ala 24 faslah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa amal-amal perbuatan hati itu mencakup 24 unsur. Perbuatan hati mencakup 24 unsur. 24 ya. Wa amalul lisan tastamilu ala 7 khisalin. Sedangkan perbuatan anggota badan mencakup 7 unsur. Unsur perbuatan lisan. Wa a'malul badan tastamilu ala 38 faslah. Adapun amalan-amalan anggota badan mencakup 38 unsur. Berarti 38 ditambah 7 45, ditambah 24 69. Artinya ada bid'un wa sittuna syu'bah.
ada 60 sekian cabang. Di jumlah kira-kira ada 69 cabang, ini menurut keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tsumma qala ba'da dzikriha mufassalatan. Kemudian beliau berkata sesudah menyebutkannya secara perinci, fa hadhihi 69 syu'bah khaslah. Maka inilah 69 bagian, 69 bagian. Wa yumkin adduha 79 khaslah, dan mungkin menghitungnya menjadi 79 bagian. Bi'tibar afradi ma dhamma ba'dahu ila ba'din. Kalau dilihat dari satuan-satuan sesuatu yang digabungkan sebagiannya kepada yang lain. Artinya kalau diuraikan lebih jauh lagi, itu bisa menjadi 79 cabang. Artinya ada sesuatu yang diringkas ketika menjadi 69 cabang. Kemudian ada beberapa bagian yang bisa diurai sehingga nanti jumlahnya ada 79 cabang. Jadi meliputi cabang hati, cabang anggota badan, dan cabang lidah. Wa bina'an 'ala hadha qarrara al-muhaqqiquna min ahli sunnati anna al-imana yataba'adu fa yadhhabu ba'dahu bi dhahabi ba'd as-su'am wa yabqa ba'dahu bi baqa'i ba'daha. Atas dasar ini maka para muhaqqiq dari kalangan ahli sunnah wal jamaah menetapkan, yang membuat satu ketetapan bahwa iman itu bisa terbagi-bagi. Iman bisa terbagi-bagi. Artinya bisa terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Fayalhabu ba'duhu, maka bisa jadi sebagian iman itu akan lenyap dengan lenyapnya sebagian cabang. Sebagian iman itu bisa lenyap dengan lenyapnya sebagian cabang. Dan sebagian yang lainnya tetap ada bersama dengan tetapnya sebagian cabang yang lain. Sebagian iman bisa lenyap dengan lenyapnya sebagian cabang. Sementara sebagian yang lain tetap bersama tetapnya sebagian cabang iman. Wa qala yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa asluhum ay ahlu sunnati wal jamaah annal imana yataba'adu fa yadhhabu ba'duhu wa yabqa ba'duhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan pokok ahlu sunnah wal jamaah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, sesuatu yang menjadi landasan ahlu sunnah wal jamaah ialah bahwa iman bisa terbagi-bagi. Maka iman itu bisa lenyap sebagiannya dan bisa tetap sebagiannya. Kalau terbagi-bagi tidak berarti yang satu hilang kemudian yang lain itu hilang. Kalau sesuatu itu bisa terbagi-bagi, maka bisa jadi sebagian lenyap, sebagiannya masih ada. Tapi kalau iman itu dikatakan sesuatu yang tidak terbagi-bagi, menjadi sesuatu bulatan yang utuh, maka hilang satu semuanya hilang. Hilang sebagian semuanya hilang. Lah tidak demikian kenyataannya iman itu. Seperti apa yang dikatakan oleh para ahlu sunnah wal jamaah. Iman bisa terbagi-bagi, sebagian hilang, sebagian tidak berarti hilang. Kama fi qaulihi alaihi salatu wassalam, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada satu mithqal dzarrah. Dalam hatinya ada seberat biji dzarrah berupa keimanan. Meskipun hanya seberat biji dzarrah keimanan. Kalau seberat biji dzarrah keimanan masih ada dalam hatinya, dia tetap akan keluar dari neraka, tidak akan kekal di dalam neraka. Menunjukkan apa? Imannya taba'at, yatajazza, bisa terbagi-bagi, bisa terpotong-potong menjadi bagian-bagian. Sebagian besar imannya hilang, tapi masih mungkin ada sebagian kecil yang tersisa di dalam hatinya, dan itu akan bisa menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga di dalam diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi hadis tersebut adalah hadis yang muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih masing-masing. Wa lihada
madhabuhum annal imana yatafadalu wa yataba'adu. Oleh karena itu, madhab ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya iman itu berbeda-beda tingkatannya. Tingkat keutamaan iman itu berbeda-beda dan terbagi-bagi, terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Artinya bisa terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Antara iman fulan A dengan fulan B tidak akan sama, atau bisa tidak sama. Bahkan satu pribadi imannya itu bisa naik turun. Keimanan seseorang satu pribadi imannya bisa naik turun. Artinya bisa beda-beda tingkat keimanan seseorang. Hari ini imannya lemah, besok dia imannya kuat, besoknya lagi agak melemah. Jadi mungkin dalam diri satu pribadi keimanannya tidak ala darajatin wahidatin, tidak dalam satu peringkat yang sama, derajat keimanannya tidak sama. Apalagi dibandingkan dengan orang lain. Dalam dirinya sendiri keimanan tidak sama antara satu hari dengan hari yang lain. Sekarang iman itu betul-betul mendekati sempurna, tiba-tiba besok melemah karena kemaksiatan yang dilakukannya, karena kesadarannya tiba-tiba lenyap. Untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba lenyap. Oleh karena itu, selama iman itu masih bisa bertambah dan masih bisa berkurang, kewajiban kita adalah untuk selalu kontrol terhadap diri sendiri. Kalau kita lepas kontrol, maka lama-lama akan lenyap, melemah dan mungkin suatu saat akan sampai pada titik margin yang paling bawah. Ya, tinggal sedikit lagi akan bisa lenyap waliyadzubillah. Dan kalau iman lemah seperti itu, begitu ketemu Dajjal, maka akan berubah total, bisa saja seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah agar selalu diberi kekuatan keimanan dan selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga mohon kepada Allah agar tidak berjumpa dengan Dajjal. Dilindungi dari fitnah Dajjal. Berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hada madhabu Malik waSyafi'i wa Ahmad wa ghairihim. Inilah dia madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Begitu yang dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa. Wa hadha ma'a mura'ati anna syu'abal imani laysat ala darajatin wahidatin bal hiya mutafawitatun. Faminha ma yadhhabu aslul iman bidhihabiha wa minha ma la yadhhabu asluhu bidhihabiha wa in kana yunfa kamaluhu fi haqqil muqassirin fiha. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, wa hadha ma'a mura'ati, dan ini di samping harus menjaga, artinya menjaga pemahaman bahwa cabang-cabang keimanan itu tidak dalam satu peringkat yang sama. Antara satu cabang iman dengan cabang yang lain tidak sama peringkatnya. Bal hiya mutafawitatun, bahkan cabang-cabang itu berbeda-beda tingkatannya. Berbeda-beda tingkatannya. Sama-sama rukun Islam, tapi rukun syahadatain berbeda dengan rukun salat. Rukun salat berbeda dengan rukun zakat. Berbeda dengan rukun siyam, berbeda dengan rukun haji. Kan berbeda tingkatannya. Semua ulama sepakat kalau orang meninggalkan rukun Islam pertama kafir. Kemudian para ulama berselisih kalau meninggalkan rukun yang kedua. Lebih berselisih lagi kalau meninggalkan rukun yang ketiga dan seterusnya. Lah, antara rukun Islam yang 5 ini dengan kewajiban-kewajiban di luar rukun Islam itu berbeda-beda tingkatannya, dan kewajiban-kewajiban juga berbeda-beda tingkatannya. Kewajiban-kewajiban dalam Islam itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang daruriyat, ada yang hajiyat, ada yang tahsiniyat, kan begitu kan? Daruriyat adalah sesuatu yang merupakan perkara daruri, sangat amat mendesak, merupakan perkara yang paling prinsip. Ya, daruriyat itu merupakan perkara yang paling prinsip. Ada 5 perkara yang paling prinsip, itu ada 5. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzu al-aql, menjaga akal, pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap akal. Kemudian hifdzun nasl, pemeliharaan terhadap keturunan. Hifdzul mal, pemeliharaan terhadap harta benda. Dan kemudian apa? Hifdzu, satunya apa?
hifdzun nafs, pemeliharaan terhadap jiwa. 5 hal ini merupakan 5 perkara yang prinsip. 5 perkara yang prinsip: menjaga agama, menjaga hifdzuddin, menjaga hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzun nafs, hifdzul mal. Ini merupakan perkara yang prinsip. Tentu memiliki peringkat yang paling tinggi. Pemeliharaan terhadap 5 perkara ini memiliki peringkat yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah hajiyat, perkara-perkara yang merupakan hubungannya dengan kebutuhan. Perkara-perkara yang merupakan hubungannya dengan kebutuhan. Misalnya apa? Misalnya kebutuhan adanya hukum Allah untuk menutup ketika tidak bisa. Maka ada keringanan hukum. Ketika sholat berdiri tidak bisa, sholat dengan duduk. Sholat duduk dengan bisa, duduk tidak bisa dengan berbaring. Wudu nggak bisa dengan air, dengan tayamum. Itu adalah perkara hajiyah, perkara-perkara yang kaitannya dengan kebutuhan. Artinya ketika sesuatu nggak bisa, ada gantinya. Ya, karena itu adalah perkara yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyah, perkara-perkara yang merupakan penyempurna. Dan perkara penyempurna ini bisa wajib, bisa bukan wajib. Makan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Itu adalah perkara tahsiniyah, penyempurna sifatnya. Bukan merupakan perkara hajiyah. Bukan merupakan perkara hajiyah. Karena andai kata pakai tangan kiri bisa ya. Kalau tadi sholat berdiri nggak bisa kan, maka diganti dengan duduk. Kalau ini perkara tahsiniyah yang masuk dalam ruang lingkup sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan. Jadi peringkatnya tidak sama dengan tadi hajiyah. Jadi peringkatnya tidak sama, meskipun kalau makan pakai tangan kiri dosa, tapi dosanya berbeda kalau meninggalkan sholat. Ya. Dan di antara perkara tahsiniyah pun berbeda-beda, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Maka sesungguhnya cabang-cabang dari keimanan ini yang meliputi unsur hati, unsur lidah dan unsur anggota badan itu tidak sama peringkatnya, bahkan saling berbeda-beda. Faminha, maka di antaranya ada yang ma yadhhabu aslul iman bidhabiha. Ada yang pokok iman itu bisa menjadi hilang dengan lenyapnya cabang tersebut. Jadi pokok iman bisa hilang, bisa lenyap sama sekali pokoknya sampai akar-akarnya hilang kalau cabang tersebut hilang. Tapi ada di antaranya yang pokok iman itu tidak hilang dengan hilangnya cabang iman tersebut. Misalnya yang bisa menghilangkan pokok iman sampai ke akar-akarnya ketika cabang la ilaha illallah hilang. Maka hilang, kalau la ilaha illallah sudah tidak ada, ya semua keimanan hilang. Tapi ada cabang keimanan, apabila cabang ini hilang, pokok keimanannya tidak hilang. Pokok keimanannya tidak hilang, tetap masih ada pokok keimanannya. Misalnya apa? Misalnya tadi makan dengan tangan kiri, kan dosa. Ini kan salah satu cabang iman. Kalau makan dengan tangan kanan adalah salah satu cabang iman. Dengan makan dengan tangan kiri, salah satu cabang iman yang wajib itu hilang, tapi pokok keimanannya tidak hilang. Yang hilang apanya? Kesempurnaan imannya. Kesempurnaan imannya yang wajib itu hilang. Bahkan ada di antara cabang-cabang iman yang hilang, pokok imannya tetap utuh, tidak berkurang pokok keimanannya. Yaitu apa? Kalau cabang keimanan yang hilang itu adalah cabang-cabang yang bersifat mustahab. Ya, mustahab. Umpamanya kita sekali dua kali tidak menjalankan sholat sunat rawatib, dan pokok keimanannya tetap utuh. Jadi pokok keimanan yang kita miliki tetap utuh, tidak menjadi hilang tidak menjadi hilang pokok keimanan yang kita miliki. Yang hilang apanya? Kesempurnaan iman yang bukan wajib. Jadi kesempurnaan iman yang wajib pun tetap utuh dengan hanya meninggalkan sholat sunat rawatib, karena itu sifatnya hanya sunat. Jadi yang hilang adalah sekedar kesempurnaan iman, tapi bukan keimanan yang wajib, yaitu keimanan yang sifatnya sunat saja. Jadi dari sini kita harus melihat banyak perkara. Ya, jadi tidak sama ketika orang meninggalkan suatu pekerjaan, suatu perbuatan, tidak bisa dihukumi sama antara satu orang yang meninggalkan perbuatan dengan orang lain yang meninggalkan perbuatan, karena perbuatan itu peringkatnya berbeda-beda. Ada yang wajibnya rukun, wajibnya tidak rukun. Ada wajib masuk dalam daruriyat al-khams,
ada yang masuk dalam hajiyat, ada yang masuk dalam tahsiniyat. Jadi beda-beda. Itu semuanya harus diurai sehingga kita tidak akan terjerumus dalam kesesatan di dalam memberikan penilaian terhadap manusia yang hidup di muka bumi ini. Di dalam memberikan penilaian apakah seseorang itu masih dalam keadaan beriman atau sudah keluar dari keimanan atau bagaimana. Jadi harus berhati-hati dalam masalah ini. Jadi wa in kana yunfa kamaluhu, meskipun tertiadakan kesempurnaan iman fi haqqil muqassirin fiha, bagi orang-orang yang tidak sempurna di dalam melaksanakan keimanannya. Jadi berkurang keimanannya, tapi yang berkurang adalah kesempurnaan keimanannya. Imma kesempurnaan yang wajib yang berkurang, imma kesempurnaan yang sunat yang berkurang, yang tidak wajib. Dia tetap sempurna imannya. Iman yang wajibnya tetap sempurna, tapi kesempurnaan imannya yang sifat sunat tidak sempurna. Tentu sama-sama kita melaksanakan kewajiban yang sama semuanya, akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang satu orang rajin sholat lain, rajin siang, rajin sholat rawatib, rajin melaksanakan nawafil, akan berbeda dengan orang yang jarang melaksanakan sholat lain, jarang, kurang perhatian melaksanakan sholat sunat rawatib dan seterusnya. Meskipun tingkat kesempurnaan keimanannya yang wajib sempurna, tapi terbedakan dari keutamaan-keutamaan yang dilakukan oleh masing-masing orang. Mungkin sampai di sini saja dulu. Selanjutnya nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikut. Nah ini meskipun kita sudah sering mendengar uraian seperti ini, tapi alangkah baiknya kalau kita perhatikan persoalan ini benar-benar dan kita jadikan mengakar dalam pengetahuan kita. Jadi benar-benar mengakar dalam pengetahuan kita. Nanti kita akan otomatis, gitu ya, otomatis memahami persoalan iman itu meliputi unsur hati, lidah dan anggota badan, dan bahwa perbuatan itu berbeda-beda tingkatannya dan iman itu bertambah dan berkurang. Prinsip ini kita ingat-ingat supaya kita selalu sadar dan tidak mudah termakan oleh syubhat yang dilancarkan oleh baik orang-orang Khawarij maupun orang-orang Murji'ah. Jadi begitu yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Mungkin ada hal yang kurang jelas tentang apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini di sini tidak diuraikan. Saya tadi mau melihat di Fathul Bari, lupa mau melihat di Fathul Bari uraiannya seperti apa. Jadi amal perbuatan hati mencakup 24 bagian, itu apa saja. Kemudian lisan mencakup 7 bagian, apa saja. Sedangkan anggota badan mencakup 38 bagian, itu apa saja. Jadi saya lupa untuk melihat. Nanti kita coba lihat apakah di situ ada penjelasannya atau tidak.